Kebenaran spiritualitas adalah pintu menuju kebijaksanaan yang tak terhingga, tetapi untuk membuka pintu ini, kita harus terlebih dahulu mengarahkan pandangan ke dalam, melewati kabut ilusi yang dihasilkan oleh dunia material dan ego kita. Bab ini akan membawa kita menyelami pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya, hubungan kita dengan sumber ilahi, dan tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan untuk menemukan kebenaran sejati. Di balik kerumitan dunia fisik, kita adalah percikan dari sesuatu yang jauh lebih besar, sumber ilahi yang abadi. Kita sering mengidentifikasi diri dengan tubuh, peran, atau status sosial kita, tetapi semua itu hanyalah manifestasi sementara. Pada inti keberadaan kita, kita adalah partikel Tuhan, bagian dari kesadaran universal yang tak terpisahkan dari Sang Pencipta. Bayangkan Tuhan sebagai lautan luas, dan kita adalah gelombang-gelombangnya, unik, sementara, namun tetap bagian dari keseluruhan. Kehidupan manusia adalah cara sang sumber mengalami dirinya sendiri dalam bentuk yang terbatas. Namun pengalaman ini bukan hanya milik manusia, ia juga meluas ke semua makhluk hidup. Seekor burung yang terbang, pohon yang bertumbuh, bahkan seekor semut yang bekerja dengan tekun, semuanya adalah ekspresi dari kesadaran universal yang sama. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang ilahi, segala hal dalam hidup kita berubah. Pandangan kita tentang diri sendiri, orang lain, dan kehidupan itu sendiri menjadi lebih luas, lebih penuh cinta, dan lebih bermakna. Dalam pemahaman ini, Tuhan bukanlah figur yang terpisah dari kita, duduk di atas awan untuk menilai hidup kita. Tuhan adalah kesadaran mutlak, yang juga dikenal sebagai Brahman dalam tradisi Hindu, atau sumber dari segala eksistensi. Kesadaran ini melampaui segala batasan agama, bahasa, dan budaya. Ia adalah energi yang mendasari setiap aspek keberadaan, dari atom terkecil hingga galaksi terbesar. Ia adalah kekuatan yang menciptakan, memelihara, dan mengubah segala sesuatu. Ketika kita memahami Tuhan sebagai kesadaran sejati, batasan-batasan duniawi tentang agama mulai memudar, digantikan oleh rasa persatuan dan penghormatan yang lebih dalam terhadap kehidupan. Pertanyaan, siapa diri saya, adalah kunci untuk membuka tabir ilusi yang menutupi kesadaran sejati kita. Sebagian besar dari kita hidup dengan mengidentifikasi diri sebagai tubuh fisik, pikiran, atau emosi. Namun, ini semua hanyalah lapisan-lapisan yang menutupi kebenaran sejati kita. Diri sejati kita adalah kesadaran murni, energi abadi yang mengalir melalui setiap pengalaman manusia. Kesadaran ini adalah pengamat yang diam, selalu hadir, namun sering terlupakan di tengah kebisingan kehidupan sehari-hari. Ketika kita mulai melihat diri kita sebagai kesadaran ini, kita menyadari bahwa kita tidak terikat oleh pengalaman duniawi. Kita adalah jiwa yang sengaja memilih pengalaman ini sebagai bagian dari perjalanan untuk memahami dan mengembangkan diri. Ajaran Hermetisme seringkali disalahartikan, terutama konsep "semua adalah pikiran". Banyak orang percaya bahwa dengan kekuatan pikiran saja, mereka dapat mengubah dunia di sekitar mereka. Tetapi Hermetisme sebenarnya mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa pikiran harus diarahkan ke dalam diri untuk menemukan cahaya jiwa. Ketika kita mengandalkan kekuatan pikiran semata, kita sering terjebak dalam permainan ego, yang menginginkan kendali dan pengakuan. Namun, ketika pikiran diarahkan ke dalam, kita menemukan kedamaian yang hanya dapat ditemukan dalam diri sejati kita. Salah satu rintangan terbesar dalam perjalanan spiritual adalah ego. Ego adalah identitas palsu yang kita ciptakan berdasarkan pengalaman duniawi kita, nama, status, prestasi, dan rasa takut kita. Ia adalah suara kecil yang terus membandingkan, menilai, dan menginginkan sesuatu yang lebih. Namun, ego juga adalah alat yang diperlukan dalam perjalanan ini. Ia adalah cermin yang membantu kita melihat bagian-bagian diri kita yang perlu disembuhkan. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan ego tanpa membiarkan diri kita dikuasai olehnya. Kebangkitan kesadaran adalah proses yang halus dan seringkali penuh tantangan. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi bayangan diri kita, kerendahan hati untuk menerima keterbatasan kita, dan kebijaksanaan untuk melampaui ilusi duniawi.
Tantangan dalam hidup seringkali dianggap sebagai musibah, hukuman, atau bahkan ketidakadilan. Tetapi bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih tinggi? Bagaimana jika setiap tantangan yang datang bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk kita menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dengan kesadaran sejati kita? Bab ini mengundang kita untuk mengubah perspektif terhadap penderitaan, melihatnya sebagai jalan menuju transformasi spiritual dan evolusi jiwa. Seperti api yang menyempurnakan logam mulia, tantangan adalah alat untuk memurnikan jiwa. Mereka bukanlah hukuman, tetapi undangan untuk melangkah lebih tinggi, melampaui keterbatasan kita, dan menyadari potensi sejati kita. Tantangan adalah bahasa yang digunakan alam semesta untuk membangunkan kita dari tidur panjang dalam zona nyaman. Dalam ajaran kuno Tahuti, ada konsep Tuhan Tiga atau Lord of Three, yang menggambarkan entitas yang mengatur siklus kelahiran, kehidupan, dan kematian. Entitas ini bukanlah sosok yang menghukum, tetapi penjaga keseimbangan kosmik. Melalui tantangan yang kita hadapi, siklus ini membantu kita melepaskan ego lama, membangun kesadaran baru, dan melahirkan versi diri kita yang lebih kuat. Setiap tantangan adalah jendela menuju pertumbuhan jiwa. Ia memaksa kita untuk menggali lebih dalam, untuk mencari jawaban yang tidak bisa ditemukan di luar diri kita, tetapi hanya di dalam hati kita yang paling dalam. Penderitaan adalah salah satu guru terbesar dalam perjalanan spiritual. Seperti otot yang menjadi lebih kuat melalui resistensi, jiwa kita berkembang melalui tekanan, kehilangan, dan rasa sakit. Penderitaan bukan hanya pengalaman individu, ia juga membawa dampak pada kesadaran kolektif. Bayangkan alkimia kosmik, proses mengubah timah menjadi emas. Dalam konteks spiritual, timah melambangkan rasa sakit, ketakutan, dan penderitaan yang kita alami, sedangkan emas adalah kebijaksanaan, cinta, dan kedamaian yang muncul dari pengalaman tersebut. Tantangan adalah tungku pembakaran tempat proses alkimia ini berlangsung. Penderitaan tidak pernah sia-sia. Setiap luka yang kita alami membawa pesan, setiap air mata yang jatuh adalah pelajaran. Tantangan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan ada potensi untuk transformasi yang mendalam. Cara kita merespons tantangan menentukan apakah kita akan tumbuh darinya atau terjebak dalam siklus penderitaan. Tantangan bukan musuh kita, mereka adalah guru kita. Ketika kita berhenti melawan atau menghindarinya, dan mulai menerimanya dengan pemahaman dan kehadiran, kita membuka pintu menuju transformasi sejati. Bayangkan diri Anda berdiri di tengah badai. Angin kencang berusaha menggoyahkan Anda, tetapi alih-alih melawan, Anda berdiri kokoh dan membiarkan angin melewati Anda. Kehadiran adalah kekuatan yang membantu Anda tetap berdiri, bahkan di tengah kekacauan. Praktik seperti shadow work, meditasi, yoga, atau teknik pelepasan emosi bukan hanya alat untuk menenangkan diri, tetapi juga cara untuk memahami tantangan dari perspektif yang lebih luas. Melalui praktik-praktik ini, kita belajar bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan kita menuju pencerahan. Reaksi otomatis terhadap tantangan seringkali membawa kita pada perasaan putus asa atau menjadi korban. Namun, dengan kesadaran, kita dapat memilih untuk merespons tantangan dengan niat yang jelas dan penuh kesadaran. Kesadaran membantu kita untuk melihat tantangan sebagai pengalaman yang dipilih oleh jiwa kita untuk evolusi spiritual. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" kita mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Niat yang jelas memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dengan keberanian, melihatnya sebagai batu loncatan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Penerimaan bukanlah tanda kelemahan, ia adalah kekuatan yang lahir dari kebijaksanaan. Ketika kita menerima tantangan yang ada, kita tidak menyerah pada keadaan, melainkan menyerah pada arus kehidupan yang lebih besar. Penerimaan adalah langkah pertama dalam proses transmutasi, mengubah kesulitan menjadi kebijaksanaan, rasa sakit menjadi kekuatan, dan penderitaan menjadi cinta. Hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang mengalami perjalanan, dengan segala suka dan dukanya, sebagai bagian dari drama kosmik yang sempurna. Ketika kita menerima tantangan sebagai alat untuk pengembangan diri, kita menyadari bahwa setiap momen, bahkan yang paling sulit sekalipun, membawa potensi untuk pencerahan.
Hidup menjadi bukan tentang menghindari tantangan, tetapi tentang belajar, tumbuh, dan berkembang melaluinya. Kehidupan adalah kanvas besar yang dilukis dengan berbagai warna. Beberapa cerah dan indah, sementara yang lain gelap dan suram. Namun, setiap goresan memiliki tempatnya, setiap warna memiliki maknanya. Untuk benar-benar memahami keindahan hidup, kita harus belajar menghargai seluruh spektrum pengalaman yang ditawarkan, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Bab ini mengundang Anda untuk memandang kehidupan dari lensa yang lebih luas, di mana setiap momen, baik atau buruk, adalah bagian dari harmoni kosmik yang sempurna. Emosi adalah energi yang bergerak melalui kita. Mereka adalah pesan dari alam bawah sadar, mengarahkan kita untuk lebih memahami diri dan lingkungan kita. Namun, seringkali kita terjebak dalam emosi negatif, marah, takut, kecewa, dan mengidentifikasi diri kita dengannya. Kita lupa bahwa emosi hanyalah pengunjung sementara, bukan esensi dari siapa kita sebenarnya. Menghargai semua pengalaman berarti memahami bahwa kita bukanlah kemarahan kita, bukan kesedihan kita, bukan rasa bersalah kita. Kita adalah kesadaran yang mengamati semua itu. Dengan menghadapi emosi tanpa penolakan, kita membuka jalan untuk transformasi. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir melalui pegunungan. Jika Anda menahan air, itu akan meluap dan menyebabkan banjir. Tetapi jika Anda membiarkannya mengalir bebas, sungai itu akan menemukan jalannya ke laut. Begitu pula dengan emosi. Ketika kita mengizinkan mereka mengalir tanpa perlawanan, kita memungkinkan transformasi spiritual yang mendalam, dari rasa sakit menjadi kebijaksanaan, dari kesedihan menjadi pemahaman. Rasa syukur adalah kunci untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih tinggi. Syukur bukan hanya untuk saat-saat bahagia, tetapi juga untuk tantangan yang membantu kita tumbuh. Ketika kita bersyukur, kita menghormati seluruh spektrum kehidupan, yang manis maupun yang pahit. Bayangkan diri Anda membaca sebuah buku. Bab-bab yang menegangkan, menyedihkan, atau bahkan menyakitkan memberikan kedalaman pada cerita, membuat akhirnya lebih bermakna. Kehidupan bekerja dengan cara yang sama. Jika kita hanya menghargai saat-saat bahagia dan mengabaikan yang sulit, kita kehilangan separuh dari keindahan cerita kita. Rasa syukur membawa kita keluar dari pola pikir kekurangan dan menghubungkan kita dengan kelimpahan yang selalu ada di sekitar kita. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar, setiap kesalahan adalah jalan menuju kebijaksanaan, dan setiap kehilangan adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Kehidupan seringkali terasa seperti perjalanan tanpa arah, tetapi di balik semua pencapaian, perjuangan, dan pengalaman, ada satu tujuan utama: mengingat siapa kita sebenarnya. Kita bukan hanya tubuh ini, bukan hanya pikiran kita, tetapi jiwa yang kekal, bagian dari kesadaran universal yang abadi. Hidup menjadi jauh lebih bermakna ketika kita melihatnya sebagai kesempatan untuk menyadari diri sejati kita. Tubuh adalah kuil yang kita tempati sementara, sebuah alat untuk mengalami dunia material. Namun, jiwa adalah siapa kita sebenarnya, esensi yang mengalir melalui setiap momen, setiap napas, setiap pengalaman. Ketika kita mengingat diri sejati kita, segala hal dalam hidup menjadi suci. Bahkan tugas-tugas sehari-hari, seperti memasak, berjalan, atau berbicara dengan orang lain, menjadi ritual yang memperkuat hubungan kita dengan kesadaran universal. Tidak ada manusia yang sepenuhnya terpisah dari yang lain. Kita semua adalah bagian dari kesadaran universal yang sama, seperti tetesan air di lautan yang sama. Setiap orang yang kita temui adalah cerminan dari diri kita sendiri, membawa pelajaran yang dapat memperkaya perjalanan spiritual kita. Menghargai semua pengalaman dalam kehidupan berarti melihat hubungan ini dengan mata yang baru. Konflik dengan orang lain menjadi peluang untuk belajar tentang diri kita sendiri. Kebahagiaan orang lain menjadi sumber kebahagiaan kita sendiri. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai perlombaan, tetapi sebagai tarian kolektif, di mana setiap langkah memiliki peran dan maknanya. Kesadaran persatuan ini membawa kita pada kedamaian yang mendalam. Ketika kita memahami bahwa kita semua terhubung, tidak ada ruang untuk kebencian, iri hati, atau rasa terpisah. Semua orang yang kita temui adalah guru, dan setiap momen adalah pelajaran.
Bayangkan diri Anda duduk di sebuah taman, dikelilingi oleh bunga dengan warna-warna yang berbeda. Ada yang mekar dengan indah, ada yang mulai layu, dan ada yang baru saja tumbuh. Setiap bunga memiliki tempatnya, setiap bunga memiliki ceritanya. Begitu pula dengan hidup Anda. Ketika Anda menghargai semua pengalaman, Anda mulai melihat keindahan dalam setiap detail, dalam tawa dan air mata, dalam kemenangan dan kekalahan, dalam pertemuan dan perpisahan. Kehidupan adalah taman besar, dan Anda adalah salah satu bunga yang membuatnya menjadi luar biasa. Hidup bukan hanya tentang momen-momen besar atau pencapaian spektakuler. Hidup adalah tentang bagaimana kita menghadapi saat-saat kecil, bagaimana kita menemukan keajaiban dalam hal-hal sederhana, dan bagaimana kita terus kembali kepada kebenaran bahwa kita adalah bagian dari harmoni kosmik yang indah ini. Setiap detik kehidupan adalah anugerah kosmik yang tidak dapat diulang. Meskipun terlihat sederhana atau sepele, setiap momen menyimpan potensi luar biasa untuk membawa kita lebih dekat pada kesadaran sejati. Ketika kita belajar melihat kehidupan melalui lensa kehadiran penuh, setiap kejadian, baik yang kita anggap biasa maupun luar biasa, menjadi medan kekuatan spiritual yang tak terbatas. Kehidupan tidak pernah terjadi secara kebetulan. Setiap momen, bahkan yang tampak sederhana seperti embun pagi di atas daun atau tawa seorang anak, adalah bagian dari lukisan kosmik yang sempurna. Kesadaran universal menciptakan setiap detail dalam kehidupan dengan niat yang mendalam. Bayangkan diri Anda menyaksikan pementasan teater yang rumit, di mana setiap aktor, adegan, dan dialog memiliki tempatnya. Hidup bekerja dengan cara yang sama. Setiap peristiwa, bahkan yang paling kecil sekalipun, adalah benang yang terjalin dalam jaring besar eksistensi. Ketika kita menyadari hal ini, kita mulai melihat hidup bukan sebagai serangkaian kebetulan, tetapi sebagai karya seni yang luar biasa. Bahkan momen-momen sulit adalah bagian dari rencana kosmik yang lebih besar. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita diberi kesempatan untuk melihat kehidupan dari perspektif baru, untuk melepaskan keterikatan kita pada hasil, dan untuk menemukan kedalaman dalam diri kita yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ada kekuatan luar biasa dalam memiliki tujuan. Tujuan memberi arah pada hidup kita, membantu kita menciptakan perubahan yang berarti. Namun, dalam perjalanan menuju tujuan, kita sering kali lupa bahwa hidup juga adalah tentang menikmati proses dan membuka diri pada aliran kosmik. Kehidupan seperti sungai. Anda mungkin memiliki tujuan untuk mencapai laut, tetapi sungai tidak pernah memaksa jalannya. Ia mengalir, mengikuti lekukan dan rintangan dengan fleksibilitas, sambil tetap setia pada arah akhirnya. Begitu pula, kita harus belajar menjalani hidup dengan keseimbangan antara tujuan yang jelas dan penerimaan terhadap apapun yang datang di jalan kita. Ketika kita membuka diri pada aliran kosmik, kita belajar untuk melepaskan kontrol yang berlebihan. Alih-alih melawan arus, kita mengalir bersama kehidupan, percaya bahwa setiap momen membawa kita lebih dekat pada kebenaran dan keutuhan diri kita. Seringkali, kita mencari kebahagiaan dalam momen-momen besar, kesuksesan, pencapaian, atau perubahan hidup yang dramatis. Namun, kekuatan sejati ada dalam kemampuan kita untuk menemukan keajaiban dalam hal-hal kecil. Keajaiban bukan hanya dalam matahari terbenam yang megah atau peristiwa besar, tetapi juga dalam secangkir teh yang hangat di pagi hari, suara hujan di atap, atau senyuman dari seseorang yang kita cintai. Kehidupan memberikan kita momen-momen ini setiap hari, namun kita sering terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Latih diri Anda untuk menghargai keindahan yang tersembunyi di setiap momen. Ketika Anda mencuci piring, rasakan air di tangan Anda. Ketika Anda berjalan, perhatikan angin yang menyentuh wajah Anda. Kehidupan sehari-hari menjadi meditasi ketika kita hadir sepenuhnya dalam setiap tindakan. Dalam setiap momen, kita diberi kesempatan untuk memilih. Apakah kita akan bereaksi secara otomatis atau bertindak dengan kesadaran? Pilihan-pilihan kecil inilah yang membentuk kehidupan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai beban atau peluang. Ketika seseorang menyakiti kita bisa memilih untuk merespons dengan cinta atau dengan amarah. Kesadaran bahwa kita selalu memiliki pilihan adalah kekuatan yang luar biasa,
Kita bukan korban dari keadaan. Dalam setiap momen, kita memiliki kekuatan untuk memilih respons kita, untuk menciptakan realitas kita. Kesadaran tentang pilihan ini membawa kita keluar dari pola pikir pasif dan memberi kita kendali penuh atas hidup kita. Kehadiran adalah pintu menuju kedamaian yang sejati. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam momen saat ini, kita membebaskan diri dari beban masa lalu dan kekhawatiran tentang masa depan. Kehadiran adalah praktik yang sederhana tetapi mendalam. Mulailah dengan melatih napas Anda. Ketika Anda merasa cemas, berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk ke paru-paru Anda, lalu hembuskan perlahan. Latihan ini mengembalikan Anda ke saat ini, di mana kedamaian selalu tersedia. Ketika kita hidup dalam kehadiran, setiap momen menjadi sakral. Kita tidak lagi terburu-buru menuju tujuan berikutnya, tetapi menikmati perjalanan, satu langkah demi satu langkah. Bayangkan Anda sedang berdiri di tepi pantai, merasakan pasir di bawah kaki Anda, dan mendengar suara ombak yang bergulung. Saat Anda menghirup udara asin laut, Anda menyadari bahwa setiap butir pasir, setiap gelombang, adalah bagian dari tarian kosmik yang sempurna. Hidup Anda adalah pantai itu, penuh dengan detail kecil yang sering kita abaikan. Ketika Anda mulai menghargai momen-momen kecil, Anda menyadari bahwa kekuatan terbesar ada di sini, sekarang. Setiap momen adalah kesempatan untuk terhubung dengan kesadaran universal, untuk menemukan kedamaian, dan untuk hidup sepenuhnya. Hidup bukanlah sesuatu yang terjadi pada Anda. Hidup adalah sesuatu yang Anda alami, ciptakan, dan rayakan dalam setiap tarikan napas. Saat Anda memahami kekuatan dalam setiap momen, Anda tidak hanya menjadi pengamat kehidupan, tetapi juga pencipta dari kisah luar biasa yang disebut keberadaan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.